Bab 3950. Pertempuran antara keduanya sangat sengit. Tetapi pertempuran sengit terjadi di kehampaan sekitarnya pada saat yang sama. Jadi pertempuran antara keduanya hanyalah sudut dari perang ini. Di kehampaan yang luas, kecepatan keduanya sangat cepat. Bahkan di kehampaan mereka berubah menjadi bayangan. Dan kedua sosok itu berubah menjadi pelangi di kehampaan. Dan kemudian bertabrakan dengan gila-gilaan. Suara emas dan besi yang bertabrakan terus bergema di kehampaan. Tampaknya kekuatan keduanya sebanding. Tetapi sebenarnya pertempuran seperti itu menghabiskan banyak hal untuk Xiao Yan meskipun tubuh abadi dewa asli sangat kuat. Kekuatan yang kuat menghabiskan darahnya sendiri. Dan yang berhubungan langsung dengan ki dan darah adalah esensi kehidupan. Semakin sengit pertempuran, begitu beban terlampaui, esensi kehidupan pasti akan hilang. Tentu saja. Bahkan jika pertempuran pada level ini menghabiskan umur seseorang, itu masih dalam toleransi dari avatar dewa asli. Apakah kamu hanya menggunakan metode ini? Zhu Yao mengayunkan pedangnya ke Eight Desolation Swan Heavy Ruler. Percikan api meledak saat logam dan besi bertabrakan. Zhu Yao tampaknya telah menemukan kepercayaan diri saat ini, karena Xiao Yan sama sekali tidak dapat menembus pertahanannya. Meskipun kamu memiliki kekuatan abadi, keterampilan dan metode bertarungmu tampaknya masih dalam tahap melawan dewa. Kamu bukan hanya dewa pertempuran, kan? Zhu Yao dan Xiao Yan terus berbicara selama pertarungan. Xiao Yan mengangkat alisnya sedikit ketika mendengar kata-kata itu, tetapi tidak menjawab Zhu Yao. Kali ini Zhu Yao sekali lagi menebas dengan pedangnya. Dentang, dengan suara renyah, penguasa berat Bahuang Xuan di tangan Xiao Yan terguncang terbang. Kenapa? Kamu bahkan tidak bisa memegang senjatamu dengan mantap sekarang. Zhu Yao melihat senjata Xiao Yan yang dia serang dengan satu serangan, dan segera melepaskan tawa sarkastik dari balik topengnya, mengejek Xiao Yan. Memang benar bahwa keterampilan bertarung yang lebih kuat diperlukan untuk mendukung metode penguasa. Sayang sekali tidak ada keterampilan bertarung dari tatanan kuno di Zichen Void Spirit Pagoda, dan kita harus mencarinya nanti. Kata Xiao Yan tak berdaya di hatinya dikatakan bahwa patung ini juga sama. Tidak, saya tidak akan memberikan setengahnya. Karena Anda tidak dapat menggunakan penggaris berat Bahuang Xuan untuk mendapatkan keuntungan, maka jangan gunakan penggaris berat Bahuang Xuan untuk saat ini. Xiao Yan telah menggunakan semua metode penggaris. Pedang sumihan Zhu Yao dan Void God yang lebih kuat armor di tubuhnya. Tapi Xiao Yan tidak mungkin menyebabkan serangan besar padanya. Melihat penguasa berat Bahuang Xuan Xiao Yan diterbangkan, Zhu Yao tahu bahwa sekarang adalah waktu terbaik untuk mengalahkan Xiao Yan. Segera, sosoknya tiba-tiba berakselerasi, dan pedangnya menusuk dengan keras ke arah Xiao Yan. Void Mihan Sword yang menghembuskan cahaya dingin menunjukkan niat membunuhnya. Pukulan ini adalah kesempatan terbaiknya untuk melukai Xiao Yan dengan parah. Tanpa penggaris yang terbuat dari emas yang bergetar, biarkan aku melihat bagaimana kamu bisa memblokir pedang ini. Zhu Yao menggunakan banyak kekuatan abadi tanpa ragu pada pedang Sumihan. Dengan restu kekuatan abadi, Zhu Yao pedang Mihan menyelimuti Xiao Yan dengan energi pedang yang menakutkan. Pada saat mendekati, energi dan darah di tubuh Xiao Yan meledak, dan Martial God Wing di belakangnya memungkinkan Xiao Yan untuk melarikan diri dari serangan Zhu Yao secara langsung. Berbalik, dia melesat ke arah Xiao Yan yang awalnya menghindari. Xiao Yan tidak punya cara untuk menghindari ayunan pedang menghadapi pedang ini. Xiao Yan tiba-tiba mengayunkan tinjunya. 82 tinju transformasi para dewa, dan guntur hitam di tubuh Xiao Yan. Miexu Tianlei juga meningkatkan kekuatan fisik Xiao Yan ke tingkat yang lebih tinggi saat ini. Tinju, kamu benar-benar gila. Sekuat apapun kekuatan fisikmu, kamu bisa. Mustahil untuk memblokir Void Destruction Sword-ku. Suara Zhu Yao yang dingin dan keras keluar lagi. Dia tampak sangat percaya diri dengan kekuatan pedang Sumihan. Boom, boom, boom. Tapi saat Xiao Yan mengayunkan tinjunya, dia tahu bahwa dia telah melakukannya sekali lagi, meremehkan kekuatan Xiao Yan. Angin tinju menjerit, dan kekuatan setiap pukulan mencengangkan dan menakutkan. Menghadapi pedang Void Miserable Zhu Yao yang bersiul, Xiao Yan berubah menjadi beberapa bayangan kepalaan di depannya dan bertabrakan dengannya. Zhu Yao melakukan hal yang sama, pedang Qi melonjak ke langit,
dan kekuatan agung dan abadi membuat pedang Qi juga sangat kuat. Saat itu bertabrakan dengan bayangan kepalan tangan Xiaoyan. Terdengar raungan yang memekakan telinga. Pada saat ini, telapak kaki Xiaoyan langsung bergerak maju, melangkah di tanah. Saya melihat bayangan kaki besar terkondensasi dalam kehampaan dalam sekejap, dan kemudian menyelimuti Zhu Yao. Setelah bayangan kaki pertama muncul, bayangan kedua dan ketiga muncul satu demi satu. Shock God Seven Steps. Petik 2. Dengan peningkatan kekuatan Xiaoyan dan berkah dari tubuh abadi dewa asli saat ini, kekuatan 7 langkah Zhensen juga akan meningkat dengan kekuatan Xiaoyan. Jadi setelah melangkah keluar 5 langkah berturut-turut, Xiaoyan merasa itu adalah agak sulit. Meskipun dia dapat mengambil langkah ke-6 dengan menggertakkan giginya, tetapi Xiaoyan tidak segera melakukannya. Tidak perlu mencurahkan seluruh kekuatannya untuk itu. Xiaoyan bermaksud untuk menekannya dengan 7 langkah Zhensen. Lalu gunakan 82 perubahan dewa pada saat ini. Zhu Yao tiba-tiba mengangkat kepalanya. Meskipun dia mengenakan pelindung wajah, tidak sulit untuk melihat dari sosoknya yang sedikit terkejut bahwa wajah Zhu Yao saat ini adalah mungkin sangat jelek. Zhu Yao harus menarik kembali ke pedang panjang, dan kemudian dengan gila-gilaan menuangkan kekuatan abadi dan Void Mihan Sword. 5 langkah kaki datang dalam sekejap mata. Zhu Yao tidak berani ragu, dan mengayunkan beberapa pedang berturut-turut. Setiap pedang berisi kekuatan immortal yang menakutkan. Bayangan pedang yang mengangkat langit dan Huta Xiaoyan saling berhadapan. Tetapi pada saat ini, Zhu Yao tiba-tiba merasakan hawa dingin di hatinya. Tepat ketika dia hendak membalikkannya kepala. Saya hanya merasakan pinggang dan kepala saya tenggelam masing-masing. Dengan kecepatan kilat, Xiaoyan melancarkan serangan pada saat dia dihancurkan oleh Zhensen kita. Tetapi Zhu Yao tidak bereaksi. Tentu saja memang sulit untuk bereaksi terhadap situasi ini. Karena Huta Zhu Yao tidak berani mengambilnya dengan keras, jadi dia harus memblokirnya. Tetapi begitu dia bergerak, dia pasti akan menunjukkan kekurangannya. Xiaoyan Bang meninju 2 kali. Kekuatan kedua pukulan ini tidak ringan. Zhu Yao terhuyung-huyung. Dan aku tidak tahu apakah dari pinggang atau kepala terdengar suara tulang kakak retak. Bahkan jika armor dewa palsu Zhu Yao memiliki kekuatan pertahanan yang kuat, dalam hal ini, sama sekali tidak mungkin untuk aman dan sehat setelah memakan tinju dewa surgawi Xiaoyan, yang juga mengandung kekuatan abadi. Zhu Yao terhuyung-huyung, dan ketika dia menembak ke belakang, dia tiba-tiba berhenti, dan kemudian berubah menjadi bayangan. Mundur ke arah Taiksu berkepala 6. 2 pukulan Xiaoyan pasti telah menyebabkan banyak kerusakan pada Zhu Yao, sehingga Zhu Yao ketakutan saat ini, dan dia ingin menghindarinya. Tapi sampai sekarang, Zhu Yao akan terlalu sia-sia untuk pergi begitu saja. Hei, komandanmu ingin melarikan diri. Pada saat ini, Xiaoyan menarik napas dalam-dalam, lalu meraung keras. Setelah mendengar kata-kata itu, Zhu Yao mau tak mau menoleh untuk melihat Xiaoyan. Tapi saat dia melihat Xiaoyan, dia sudah menangkap tipuannya. Di bawah pelindung wajah, lingkaran-lingkaran cahaya terpantul di matanya. Dia melihat kehampaan seperti siang hari. Tapi yang lebih cepat adalah kegelapan yang menyelimuti sekelilingnya.